Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa thalabul ilmi meski dalam keadaan pandemi ini. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Semoga keluarga besar SMK Negeri 9 Malang selalu mendapat perlindungan dari Allah dan selalu dijaga oleh Allah, jauhkan dari mara bahaya. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu kita barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelaksanaan tata cara penyelenggaraan perawatan jenazah. Semoga dengan materi ini kita menambah wawasan dan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena salah satu kewajiban umat Islam yaitu dengan adanya orang meninggal, pertama memandikan, yang kedua mensolati, yang ketiga menguburkan. Ya, terima kasih. Mari kita masuk ke materi. Sebelum itu marilah kita membahas pengertian jenazah itu apa. Menurut bahasa, jenazah berasal dari kata bahasa Arab janazah yang berarti tubuh mayat dan kata janazah yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Kalau menurut istilah, jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia setelah proses pengurusan jenazah termasuk di dalamnya memandikan, mengafani, menyolatkan, serta terakhir yaitu mengkuburkan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dan kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Dalil kematian apa? Dalil kematian dalam surah Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Oleh karena itu anak-anak rahimakumullah, di pause sebentar, silakan juga dibaca ya. Saya beri waktu 10 detik untuk membaca di pause. Semoga ini adalah sebagian dari tartil ya. Sudah? Apa artinya? Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan namanya mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Tumbuhan, hewan, bahkan juga manusia, jin, ya. Kecuali setan ya, setan sampai hari kiamat. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ya. Semua amal kita nanti dihitung dan sesuai balasan. Mana yang baik, yang banyak, atau keburukan yang banyak. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ya, semoga kita dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oleh karena itu, marilah kehidupan kita di dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan beribadah. Kita niatkan semuanya beribadah. Ketika kalian nanti bekerja, diniati ibadah. Insya Allah. Jangan mencari dunia ya. Tapi diniati ibadah. Semuanya kita niati ibadah. Insya Allah itu akan mendapat pahala yang baik untuk kita. Tindakan menghadapi jenazah ya. Ketika jenazah sudah tidak ada, apa tindakan yang pertama kita lakukan itu apa? Yang pertama memejamkan mata ya. Matanya dipejamkan karena
seseorang yang meninggal itu mengikuti ruhnya. Jadi matanya selalu terbuka, jadi ditutupi matanya. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan menutupi seluruh tubuhnya. Ketika sudah mempunyai pakaiannya dilepas, jangan digunting ya, digunting. Pakaiannya digunting dan menutupi biasanya dengan jarik ya, dengan kain batik itu. Yang kedua, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Jadi, jangan menunda-nunda ketika ada orang meninggal. Jangan menunda-nunda dalam pengurusan jenazah, karena kasihan sekali jenazahnya itu. Yang keempat, yaitu melenturkan persendiannya. Kan kadang ada orang mati kaku, ya. Jadi, persendiannya kita lenturkan, kita sendapkan tangannya, kaki-kakinya kita luruskan, ya. Pembahasan selanjutnya yaitu memandikan jenazah. Siswa-siswi SMK Negeri 9 rahimakumullah, memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama orang muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia, adalah memandikan. Orang lebih berhak memandikan jenazah adalah muhrimnya. Ya. Jika muhrimnya tidak ada atau jika belum mampu memandikan, maka dapat diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan jenazah. Salah satunya kalau di masyarakat kita yaitu Pak Mudin yang menangani tentang kematian. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Dan jika wanita, maka yang memandikan juga wanita. Syarat jenazah yang dimandikan, ya. Apa saja syarat jenazah yang dimandikan? Yang pertama jelas yang beragama Islam, ya. Kewajiban kita jelas memandikan jenazah yang beragama Islam. Untuk jenazah non-muslim tidak ada kewajiban bagi kita. Yang kedua, didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian, ya. Jadi seumpama ada kecelakaan, ya, alhamdulillah ada kecelakaan cuma ada tangannya lah, tangannya itu yang dimandikan. Dan tubuhnya kan nggak ada, cuma ada tangan, jadi cuma tangannya aja yang dimandikan. Bukan karena mati syahid, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak wajib untuk dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Masya Allah. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah itu bagaimana? Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang aman. Ya, kita biasanya di dipan, ya, di dipan kita angkat jenazah yang aman dan di sekitarnya itu kita tutupi dengan kain, ya, supaya tidak ada orang luar yang melihatnya. Yang kedua, menutupi mayat dengan kain yang melindungi seluruh tubuh dan auratnya. Jadi ketika memandikan juga harus ditutupi auratnya, tubuhnya ditutupi. Biasanya pakai jarik, biasanya pakai 5 jarik. Ya. Diganti ketika sudah melakukan mandi jenazah. Air suci, ya, harus dengan air yang suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara, daun bidara. Kalau nggak ada bidara sekarang dengan sabun, ya, dengan sabun. Yang keempat, membersihkan kotoran dari najis, ya. Membersihkan kotoran dari najis itu biasanya perutnya di perut ke bawah. Nah, kita pakai sarung tangan, kita tekan perutnya dan kita bersihkan kotorannya baik di kubul dan dubur, ya. Dan selanjutnya memwudukan jenazah, ya. Setelah dibersihkan dari kotoran dari najis, kita wudukan. Bagaimana cara wudukannya? Ya, seperti kita wudu biasa, hanya saja dengan niat nawaitu wudu alihadal mayit lillahi ta'ala. Saya niat wudu mewudui mayit tersebut lillahi ta'ala. Kita wudu seperti biasa. Yang kedua, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kita bersihkan biasanya pakai batang suruh, ya, kita di jari-jarinya kita gesek-gesek, terus di kupingnya kita gesek-gesek, kita bersihkan hidungnya di sini, semuanya akan keluar. Jadi ketika kita mati nanti semua kotoran-kotoran kita itu akan kelupas atau keluar. Jadi kita bersihkan rambutnya juga di kremasi. Terus menyiram air ke seluruh badan serta merata dari kepala sampai kaki, disunahkan 3 kali, ya. Jadi sebelum itu kita niati
nawaitu ada al-husli an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah ini lillahi ta'ala. Jadi disunahkan 3 kali atau lebih. Dimulai dari sebelah kanan dulu, terus sebelah kiri. Sampai 3 kali sampai merata. Siswi SMK Negeri 9 Malang rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Kafani jenazah merupakan kewajiban kedua orang muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah mengkafaninya. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih, dan sederhana. Untuk selanjutnya, dalil tentang mengkafani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Al-Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswabin yaminiyatin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun rawahu Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW saat beliau wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tidak berlebihan dalam kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan tempat atau tempat lain untuk meletakkan jenazah. Ya, biasanya langsung di keranda. Terus disiapkan tempatnya. Letakkan 7 tali di atas meja secara bersajar dari kepala sampai kaki. Ya, disusun tali putihnya sebagaimana ilustrasi tersebut. Selanjutnya, letakkan kain 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Jadi mulai dari yang paling lebar, terus yang sedang, dan terakhir yang paling atas sendiri. 3 lapis. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis, termasuk basahan, baju kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Disusun secara tertib dan berurutan. Terus selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan. Ya, langsung diletakkan sesuai tempatnya. Kemudian lipat kain kafan tersebut dari kanan jenazah ke sebelah kiri jenazah. Ke kiri, kanan ke kiri, dan kiri ke kanan. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan dan sebaliknya ya. Ikatkan tali dengan simpul pada badan sebelah kiri jenazah. Ya, sebagaimana ini contoh. Di tali pocongnya mulai kepala, badan, dan terakhir di kaki. Itu tata cara tentang mengkafani jenazah. Siswi SMK Negeri 9 rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan ini ialah telah dimandikan dan dikafani. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban kita. Jadi, kalau tidak ada yang mensolati satu sama sekali, dosa satu kampung, satu RT. Ya. Akhirnya, sholat jenazah yang pertama, seorang yang menyolatkan harus orang Islam, suci dari najis, hadas besar, hadas kecil, ya. Tempatnya juga suci dari najis,
menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Jadi harus dikafani dulu dan dimandikan. Yang ketiga, letakkan jenazah atau mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca sholawat Nabi. Kelima, mendoakan jenazah. Keenam, memberi salam. Bagaimana caranya? Pertama, niat. Niatnya dalam hati. Kalau lafal niatnya bagaimana? Usolli ala hada atau hadi untuk perempuan, hada untuk laki-laki. Mayiti arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbir pertama, setelah itu membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yaitu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau yang lengkapnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, seperti tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Allahu Akbar, doanya Allahumma filahu kalau laki-laki, Allahumma filaha kalau perempuan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu sudah cukup. Selanjutnya, takbir yang keempat diiringi dengan doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajroha wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu atau walaha. Terus diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dilepaskan. Siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang rahimakumullah. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Pertama-tama, tanah yang sudah ditentukan digali sesuai ukuran badan jenazah dengan lubang setinggi orang yang ditambah dengan setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaknya membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah dengan nama Allah dan di atas petunjuk Rasulullah. Selanjutnya, tali-tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah dan biasanya diazani dan diiqomati. Selanjutnya, setelah itu jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Ya, jadi nanti dikasih batu nisan juga. Setelah itu, setelah selesai menguburkan, dan juga berdoa, mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazah tersebut. Sebelum kita akhiri, ini ada kata-kata bijak dari pahlawan revolusioner kita, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Untuk memotivasi kalian, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda Indonesia, kita semangat belajar, kita majukan negeri kita. Ya. Jangan santai-santai saja. Karena itu, marilah kita ubah dunia, kita banggakan negara tercinta kita, Indonesia. Ini referensi yang saya gunakan, yaitu agama Islam, buku agama Islam, Kemendikbud, Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti, ini dari Kemenak, dan Fikih Ibadah, buku offline, dan referensi gambarnya saya ambil dari PAI SMK, Cendekia Kemenak, Sumber Belajar, dediswar.wordpress.com, darulmultazam.com. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapat barokah manfaat fid dunya wal akhirah dan tetap semangat belajar. Jangan bermalas-malasan, tetap semangat. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Google Classroom di menu komentar atau langsung di grup WA. Semoga kita manfaat fid dunya wal akhirah.
Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.